Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Walaupun kita masih beribadah secara mandiri di rumah kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang telah Engkau percayakan buat kami. Biarlah Tuhan kami dapat boleh melalui hari kami dengan baik di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan.
Kami pun menyadari Tuhan bahwa dalam hidup kami ada banyak salah dan dosa yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan dan tindakan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mengaku setiap salah dosa. Biar hati kami dijamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi, dan kami boleh menjauhkan hidup kami dari segala hal-hal yang berbau dosa. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Puji syukur, hormat dan terima kasih atas segala berkat, kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu memampukan kami untuk dapat mendengar dan memahaminya, dan boleh memberkati kehidupan kami. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Akta Pangelis, yaitu dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-15 yang kami bacakan demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana atau memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inginlah kau ikut Tuhan
Saudara-saudara, tiba saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan lewat Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Dan saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan serta belajar kebenaran firman. Dan pada saat ini diperhadapkan kepada kami kembali Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Biarlah Tuhan kami persiapkan hati kami masing-masing sehingga firman ini akan dapat mendarat dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Hamba yang terbatas lemah mengandalkan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 akan menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dan saya akan membaca pada ayat yang ke-23 saja, yang mana dengan bunyi demikian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin untuk firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang silam ada sebuah komedi yang berjudul Setan yang Membuat Saya Melakukannya. Nah, dan rupanya ini menjadi slogan orang-orang pada zaman itu. Nah, dalam film atau komedi tersebut, ada seorang suami yang sering menuduh istrinya melakukan sesuatu yang salah. Apakah itu karena membeli gaun yang terlalu mahal atau terlalu boros, dia berhura-hura, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya si istri ini memberikan alasan yang sama pada suaminya bahwa itu bukan saya suamiku, tetapi setanlah yang membuat saya untuk melakukannya. Banyak orang mendengar slogan ini, saudara, dan mempengaruhi mereka dalam melihat setan. Sehingga dalam film-film kartun, setan dibayangkan sebagai seorang kecil yang mengenakan setelan merah dengan garpu rumput duduk di bahu kiri kita. Dan sementara itu ada malaikat kecil yang bertengger di bahu kanan kita, berusaha untuk melawan godaan iblis yang berbisik kepada kita. Dan biasanya dalam film kartun tersebut setanlah yang menang. Saudara-saudara, ilustrasi ini ingin mengingatkan kita kembali pada kisah manusia pertama. Ketika Tuhan menempatkan Adam untuk memelihara Taman Eden, Tuhan pernah meminta agar Adam mendengarkan apa yang diperintahkannya. Perintah yang dimaksud ini seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17, yang mana Tuhan pernah berkata kepada Adam, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab apa? Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau akan mati." Inilah perintah Tuhan terhadap Adam. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, Adam rupanya terpengaruh dengan orang terdekatnya, saudara. Dengan perkataan istrinya, yaitu Hawa, yang telah dipengaruhi oleh iblis. Iblis memakai Hawa untuk membisikkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang menjanjikan, supaya Adam melanggar perintah Allah. Sehingga pada akhirnya memang mereka jatuh ke dalam dosa dan iblis pun menang. Nah, dalam nas yang diperhadapkan kepada kita hari ini, rupanya iblis kembali menggunakan strategi yang pernah ia gunakan terhadap Adam. Iblis menghampiri Yesus dengan muslihat yang hampir sama dengan yang pernah ia lakukan terhadap Adam. Iblis datang melalui seorang yang bernama Petrus, orang yang dipercaya dan orang terdekat Yesus, yang mana dikatakan dalam nas, Petrus berkata kepada Yesus, supaya Yesus jangan menjalani dan menanggung penderitaan salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Ketika dia mendengarkan perkataan Petrus, Yesus tidak tergoda dan tak terpengaruh dengan ucapan Petrus. Tetapi malahan dengan ketus, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Kita mungkin bertanya-tanya, saudara, apa sih maksud Yesus ketika ia berkata kepada Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis"? Enyahlah iblis
dalam bahasa Yunani adalah hupago opiso mau satana, yang artinya adalah menjauhlah engkau setan, yang berarti agar setan tidak menghalangi langkah pelayanan daripada Yesus. Dan dalam terjemahan SSP Bible, katanya iblis adalah menyingkirlah ke belakangku, yang berarti, hai Petrus, jadilah pengikutku kembali. Iblis diusir dari hadapan Yesus dan Petrus kembali menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari lewat kebenaran nas ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah biarkan iblis beroperasi dalam kehidupan Anda. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bersikap cerdas dan cepat tanggap seperti Yesus. Tidak mau dipengaruhi oleh iblis, sebab itu tentunya akan sangat membahayakan, saudara. Analoginya seperti ini. Seandainya nih Anda menemukan seekor ular yang berbisa di ruang tamu Anda, apakah Anda akan membiarkan ular itu berlama-lama di ruang tamu Anda? Untuk keselamatan pastinya kita akan mengusir, bahkan membunuh ular itu, saudara. Berhati-hatilah terhadap orang yang membiarkan ular berbisa tinggal di dalam ruang tamu mereka, atau membiarkan iblis ada tinggal di dalam hati mereka. Sebab mereka bisa membuat kesalahan yang besar bagi diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Dan bukan itu saja, tetapi juga bisa merugikan dan merusak kehidupan orang lain. Nah, lalu yang kedua yang dapat kita pelajari lewat firman ini adalah perbaikilah diri dan hidup kita, saudara, selagi masih ada kesempatan. Dalam nas ini Petrus telah melakukan kekeliruan yang besar. Ia jatuh dan berbuat dosa. Namun puji Tuhan, ia kembali kepada Kristus dan Petrus pun ingin memperbaiki dirinya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita telah melakukan kekeliruan yang besar terhadap hidup kita? Apakah kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai dan mengasihi Tuhan? Apakah karena virus atau wabah corona ini kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak mau lagi untuk datang berdoa menyembahnya, entah itu di rumah maupun secara virtual? Apakah relasi kita dengan Tuhan sudah mulai kendor, saudara-saudara? Saya yakin iblis akan tertawa terbahak-bahak dan berteriak pada Yesus dengan pongannya, "Hei Yesus, lihat aku telah menang, pengikutmu telah jatuh dalam genggamanku. Strategiku berhasil, aku akan menghancurkan pengikutmu." Saudara-saudara, sebelum iblis merusak, menghancurkan hidup dan masa depan kita, mari kita memperbaiki hati kita dan hidup kita, saudara. Petrus telah menjadi contoh yang baik dan benar bagi kita. Selama seseorang masih bersedia mengikuti dan menjadi pengikut Kristus, sekalipun ia jatuh, baginya masih ada pengharapan akan kemuliaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kita harus yakini itu semua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, selaku pengikut Kristus, kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu apa, saudara? Menyangkal diri itu artinya mengatakan tidak kepada diri, melawan kemampuan, membuang karakter yang buruk, menaruh kehendak Tuhan atas kehendak diri, dan siap untuk selalu mengendalikan diri agar tetap berjalan dalam firman Allah. Disinilah kita harus belajar bagaimana sekiranya menjadi seorang pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Selanjutnya, menjadi Kristen berarti siap memikul salibnya. Sebab dengan memikul salib inilah akan terlihat kesetiaan dan kualitas kekristenan seseorang. Ketika salib itu diletakkan di bawahnya untuk dipikul, apakah ia akan tetap setia menjadi murid Yesus atau tidak, atau ia pergi daripada Yesus? Saudara, mari lewat firman ini, jangan pernah biarkan iblis beroperasi dalam hidup kita. Perbaiki diri dan hidup kita selagi ada kesempatan. Dan jangan pernah lupa untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sola Gratia.
Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman telah disampaikan, kami dengarkan bersama. Kami memohon Tuhan, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ia tinggal dalam hati kami aplikasikan dalam hidup. Ada banyak memang tantangan cobaan yang menguji dan menggoda kami untuk menjauh daripada Engkau. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan firman ini boleh dikuatkan di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dan kami semua tidak akan pernah lari daripada Engkau Tuhan, tidak akan pernah menjauh daripada Engkau. Kami boleh taat kepada kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Apabila ada yang sakit mengalami pergumulan dan permasalahan, hamba memohon Tuhan, biarlah Engkau menolong jemaat-jemaat-Mu, agar mereka Tuhan boleh dilepaskan dari segala permasalahan hidup, boleh diberikan kekuatan kesehatan. Jauhkanlah sakit penyakit atas tubuh maupun kehidupan kami. Tuhan, di kesempatan ini hamba juga berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Bersyukur atas semua yang telah Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, sukacita dan kebahagiaan boleh selalu dialami oleh jemaat-jemaat-Mu. Dan biarlah setiap hari dapat memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami juga berdoa untuk musibah yang dialami oleh dunia ini, yaitu bencana COVID-19. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan kiranya boleh menolong membantu dunia ini, sehingga bencana ini akan cepat berlalu. Kami selalu berseru kepada Engkau, ya Bapa. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar isi hati dan harapan kami pada saat ini. Oleh sebab itu, semua doa harapan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan para muridnya berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan berkat-berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan telah memberkati usaha pekerjaan kami. Jika pada saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan syukur kami mohon Tuhan memberkatinya sehingga boleh kami pergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama hingga yang kedua, ikut Dikau saja Tuhan. Saudara-saudara, kita menerima berkat Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.